Kembali lagi dengan saya Fitriani Ngulo pada sesi 12. Saya dari HK21F. Di sesi ini kita akan membahas tentang manajemen keuangan. Nah, yang pertama adalah overview finance atau keuangan. Finance adalah suatu studi tentang bagaimana orang dan dunia usaha melakukan evaluasi atas investasi yang mereka lakukan dan bagaimana cara menambah modal untuk mendanai kegiatan investasi tersebut. Nah, ada 3 aktivitas dalam finance. Yang pertama adalah investasi, pendanaan, dan yang ketiga adalah operasional. Lalu mengapa kita harus perlu mempelajari finance? Nah, agar pengetahuan mengenai instrumen keuangan merupakan hal penting dalam membuat keputusan yang tepat, baik dalam dunia usaha maupun dalam kegiatan sehari-hari. Ada 3 jenis organisasi bisnis. Bentuk organisasi bisnis yaitu pertama, perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan yaitu suatu bisnis yang dimiliki satu orang yang menguasai seluruh aset perusahaan dan bertanggung jawab atas seluruh perusahaan. Lalu kelebihan perusahaan perseorangan. Yang pertama, mudah dimulai. Lalu tidak perlu berkonsultasi dengan pihak lain dalam pengambilan keputusan. Terus pajak yang dikenakan adalah tarif pajak atas individu. Tetapi ada juga kelemahannya. Yang pertama adalah bertanggung jawab secara pribadi atas utang-utang perusahaan. The business cases on the debt of the proprietor. Yang ketiga adalah sulit dalam meningkatkan jumlah uang. Kedua adalah partnership atau persekutuan, yang merupakan suatu gabungan dari 2 orang atau lebih yang bersama-sama memiliki dan menjalankan usaha tersebut dalam rangka memperoleh keuntungan bisnis. Kelebihan dari partnership ini, yang pertama relatif mudah untuk dimulai. Nah, terus pajak mudah dibayar dengan tarif pajak untuk perseorangan. Lalu memiliki akses dana dari berbagai sumber atau dari para partner. Kelemahannya itu para partner secara bersama-sama menanggung kewajiban secara tidak terbatas. Lalu biasanya tidak mudah untuk mengalihkan kepemilikan. Yang terakhir atau yang ketiga adalah korporasi. Korporasi adalah organisasi perusahaan yang membutuhkan uang dalam jumlah yang besar untuk membangun bisnis tersebut. Kelebihannya yaitu kewajiban pemilik terbatas pada dana-dana yang diinvestasikan. Lalu mati hidupnya korporasi tidak terkait dengan para pemilik. Lalu pengalihan kepemilikan lebih mudah dan meningkatkan modal lebih mudah. Ada juga kelemahannya, yaitu regulasinya terlalu banyak, terus pajak ganda atas dividen. Lalu tujuan manajemen keuangan. Tujuan manajemen keuangan harus konsisten dengan visi dan misi perusahaan, yaitu untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Ada satu kasus terkenal di Amerika tahun 2002 kemudian memunculkan undang-undang, yaitu Sarbanes-Oxley Act atau XOX. XOX Act dikeluarkan tahun 2002 untuk melindungi kepentingan para investor dengan cara memperbaiki pengungkapan informasi korporasi secara akurat dan andal yang sesuai dengan aturan Badan Pengelola Sekuritas dan untuk tujuan lainnya. Yang kelima adalah ada 5 prinsip dalam manajemen keuangan. Prinsipnya yaitu yang pertama, money has a time value. Yang kedua, three is a risk return trade-off. Yang ketiga, cash flow are the source of value. 4, market prices reflect information. Yang kelima adalah individuals respond to incentives. Sekian yang bisa saya jelaskan pada sesi ini mengenai manajemen keuangan. Terima kasih.